Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Sahabat MITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini izinkanlah saya mengungkap sedikit kisah monumental dalam sejarah Islam, yaitu Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada abad ke-6 Hijriah. Kenapa ini saya ungkapkan? Karena banyak muatan-muatan yang luar biasa dalam sejarah perjalanan Islam. Sampai kemudian puncaknya ialah ketika terjadi Fatuh Mekah pada 8 Hijriah. Sahabat MITV yang berbahagia, Hudaybiyah adalah satu tempat di perbatasan Mekah. Ketika Rasul dan para sahabat sebanyak 1.400 orang ingin berumrah, membawa perlengkapan yang beliau siapkan, dan ada yang berbeda, yaitu senjata yang beliau bawa dipakaikan di sarungnya, artinya tidak untuk kondisi perang. Juga hewan-hewan untuk dikurbankan di sana. Tentu saja peristiwa ini memunculkan rasa kaget luar biasa kaum musyrik Mekah. Sehingga mereka juga mendatangi Bukit Hudaybiyah dan meminta kejelasan Rasul tentang niat. Akhirnya terjadilah sebuah dialog dan perjanjian di mana tertuang yang disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya ialah, yang pertama isi perjanjian itu ialah Rasul dilarang umroh tahun ini dan hanya boleh umroh tahun depan. Itu pun tidak lama, sekitar 3 hari saja. Yang kedua ialah terjadinya kesepakatan damai selama 10 tahun untuk tidak saling serang menyerang. Yang ketiga ialah apabila orang-orang Mekah datang ke Madinah, maka Rasul atau orang Madinah wajib mengembalikan orang-orang Mekah. Tetapi tidak sebaliknya, ketika orang Mekah sampai di Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikannya. Dan yang terakhir, perjanjian ini boleh melibatkan bani-bani yang lain, sehingga Bani Bakar menginduk kepada kaum musyrik Mekah dan Bani Khuza'ah kepada Madinah. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, tentu sepintas perjanjian ini seperti merugikan pihak Rasulullah SAW. Sehingga sahabat-sahabat mempertanyakan, ya Rasul, kenapa begini? Tapi dampak dari perjanjian ini ialah orang-orang begitu simpati kepada dakwah Islam, sehingga Allah abadikan salah satunya di antaranya ialah dalam surat Al-Fat ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami bukan kemenangan buatmu Muhammad, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Artinya, pasca perjanjian Hudaybiyah itu, justru orang bersimpati kepada Rasul dan agama Islam. Perkembangan Islam sangat pesat. Bahkan yang semula butir perjanjian dianggap merugikan Rasul, ternyata menguntungkan dakwah Islam. Yaitu orang-orang Madinah yang ke Mekah dan tidak boleh dikembalikan, ternyata berdakwah dengan bebas di kota Mekah. Tetapi sebaliknya, orang-orang Mekah yang ke Madinah dan masuk Islam harus kembali ke Mekah, itu pun berdakwah di tengah-tengah kota Mekah. Artinya, dari dua item ini seolah merugikan awalnya kepada Rasulullah SAW, tetapi hakikatnya justru menguntungkan baginda Rasul. Pemirsa MUI TV yang berbahagia, tetapi setahun kemudian perjanjian ini cedera karena salah satu bani pendukung orang musyrik Mekah, Bani Bakar, berbuat insiden membunuh dari Bani Khuza'ah sehingga meninggal atau tewas, dan Bani Khuza'ah
meminta perlindungan kepada baginda Rasul, maka Rasul menganggap orang-orang Mekah sesungguhnya telah mencederai perjanjian Hudaybiyah itu. Sehingga pada tahun 8 Hijriah, Rasul menyiapkan tentara yang cukup banyak berjumlah lebih kurang 10.000 orang dengan satu misi menundukkan kota Mekah yang biasa oleh ahli sejarah. Di antaranya Ali Audah mengatakan, inilah ekspansi terbesar kaum muslimin, Fatu Mekah, dengan membawa 10.000 tentara yang siap untuk menundukkan kota Mekah. Tentu saja orang-orang musyrik Mekah kaget luar biasa. Mereka bayangkan ketika perang Badar saja dengan jumlah 1.000 orang musyrik Mekah, 313 kaum muslimin itu dimenangkan oleh baginda Rasul. Apa jadinya kalau kali ini 10.000 tentara Islam Madinah siap menyerang Mekah? Mereka puntang-panting lari ketakutan. Sudah terbayang. Akan banyak janda-janda baru. Akan banyak yatim-yatim baru. Karena rasa dendam pikir mereka yang dibawa oleh kaum muslim dari kota Madinah. Tapi justru yang terjadi ialah luar biasa. Bahkan Allah abadikan dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Yang terjadi justru Rasul memberikan 3 ultimatum, 3 statement kepada mereka. Dan ketiganya ini luar biasa, betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW. Rasul katakan yang pertama, siapa-siapa yang berlindung di Masjidil Haram, dia akan selamat. Siapa-siapa yang berlindung di Abu Sufyan pun akan selamat. Dan siapa-siapa yang masih berkeliling di antara kedua tempat itu, maka dia akan diperangi. Orang puntang-panting berlindung di Masjidil Haram dan rumah Abu Sufyan. Luar biasa. Sehingga Allah katakan di surat itu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berduyun-duyun masuk Islam. Karena luar biasa, Rasul punya kesempatan membalas dendam dengan tentara yang cukup banyak, senjata yang lengkap, tapi yang Rasul kerjakan ialah memaafkan mereka. Atau membuat sebuah amnesti nasional dengan kedua statement keselamatan bagi yang masuk Masjidil Haram dan di rumah Abu Sufyan. Pun demikian, Abu Sufyan pun merasa terhormat ketika rumahnya dijadikan tempat yang nyaman buat tempat perlindungan. Yang ingin Allah sampaikan ialah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya Rasul, pujilah Allah dengan memujinya dan minta maaf ampunlah wastaghfir. Jemaah sekalian, pelajaran buat kita ialah hari ini, jikalau kita ada berada pihak yang menang, maka yang Rasul contohkan kepada kita ialah bertasbih, bertahmid dan istighfar. Mudah-mudahan kultum singkat ini memberikan inspirasi buat kita. Agar apa? Kita harus komitmen dengan perjanjian. Jangan seperti musyrik Mekah yang mengkhianati Hudaybiyah. Dan yang kedua, kalaupun kondisi kita menang, tetap kita rendah hati seperti yang Rasul praktekkan. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau benar hilaf saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.